Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Kiai Muhaimin SKMAG. Alhamdulillah. Jabatannya di pesantren cukup mengerikan beliau nih. Ya, Kepala Biro Tahfiz Darul Quran. Tanggung jawabnya besar ini. Tanggung jawabnya besar karena nama mahatnya ada di biro beliau nih. Masya Allah. Ya, namanya Pesantren Tahfiz Darul Quran. Kiai Syukron Jazakallahu Khair sudah hadir dalam diskusi siang hari ini. Kita akan ngulitin di Biro Tahfiz ada apa aja, ngapain aja, dan macam-macam lah ya. Karena memang ini yang menjadi concern banyak orang tua ketika beliau memasukkan anaknya ke pesantren. Tapi Kiai, mungkin bisa ceritain Biro Tahfiz itu secara umum ngapain aja sih Kiai di Darul Quran tuh? Pertanyaannya luar biasa tajam ini. Tajam ya, langsung setajam silet. Baik, makasih Mas Rizky. Biro Tahfiz sebenarnya tugasnya lumayan kompleks ya, lumayan luas, terutama hal yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Dan terutama juga yang paling utama adalah memberikan pelayanan belajar Al-Quran, baik itu membaca maupun menghafal kepada santri-santri. Oleh karenanya, kita perlu menyiapkan perangkat-perangkat di dalamnya untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Biro Tahfiz juga bertugas memberikan pelayanan juga kepada santri inden. Oh iya. Jadi yang kalau belum masuk ya? Ya, yang sudah daftar sudah dan register. Ya sudah register dan dia menunggu untuk belajar di tahun yang dia pilih. Selama itu dia juga mendapatkan pelayanan khusus Al-Quran. Biasanya kan dilayanin itu kalau sudah masuk. Nah, ini sebelum masuk. Sebelum masuk. Jadi ayah bunda yang sudah daftar entah buat tahun berapa masuk pesantren Al-Quran itu sudah dapat layanan ini sebenarnya ya. Mendapatkan layanan. Termasuk bundanya. Termasuk bundanya. Termasuk bundanya. Keluarga lebih kurang. Keluarga. Ya? Ayahnya, bundanya. Jadi karena kita menyiapkan sistem, maka insya Allah kita bisa memberikan pelayanan tersebut. Masya Allah Kiai ya. Jadi bagi yang baru mau masuk saja, selama ayah bunda sudah terregister sebagai santri Darul Quran, entah nanti untuk tahun berapa, misalnya 2028, maka kami juga menyiapkan program pembelajarannya ya, lebih kurang. Lewat Zoom. Lewat Zoom. Bukan tentunya. lewat video. Kalau lewat video kurang interaktif ya. Atau mungkin yang jaraknya dekat, bisa aja Datang tinggal ke pesantren. menghubungi kami, datang ke pesantren, insya Allah kita berikan pelayanan. Masya Allah. Ya wajar sih ya kalau cukup mengerikan jabatannya ya, karena tugasnya ini Masya Allah. Dan sebuah keunggulan, jadi kalau kami kadang diskusi sama wali santri, ayah bunda masuk ke Darul Quran itu nyari apa? Ya, maka kan yang paling utama ya pasti nyari Al-Quran kan gitu ya. Secara umum ya. Secara umum Al-Qurannya. Dan kita bisa menyebutkan bahwa ternyata Darul Quran itu punya banyak program-program persiapan. Misalnya ada orang tua nanya, Ustaz, untuk masuk Darul Quran perlu bisa baca Quran nggak? Nah gimana tuh gitu kira-kira? Apakah yang masuk Darul Quran itu harus bisa baca Quran dulu, harus jago dulu, atau gimana? Bebas saja gimana? Jadi begini Mas Rizky dan ayah bunda, sejak awal guru kita Kiai Yusuf Mansur selalu menyampaikan bahwa pesantren Dago ini adalah pesantren dakwah. Siapapun yang mau belajar harus diterima. Oh, Insya Allah. Wajib diterima selama kuotanya masih ada. Itu sebabnya para santri atau calon santri yang masuk dari beragam kalangan ya, kemampuannya macam-macam ya. Ada yang sudah bisa baca, ada yang enggak. Semua kita terima. Tidak ada yang tidak kita terima. Jadi di dalamnya baru itu diolah. Kita pilih yang belum bisa baca, tentu mulai dari dasar. Ya. Yang setengah bisa baca, kita mulai dari pertengahan. Yang benar-benar sudah bisa membaca, dia bisa langsung start menghafal. Begitu. Oke, Masya Allah. Nah ada
kaidah apa Ki yang kemudian diterapkan oleh Darul Quran ya bagi anak-anak yang dia belum punya basic menghafal? Dari mana, bagaimana cara Biro Tahfiz melakukan pembelajaran buat teman-teman yang belum bisa menghafal Quran Ki? Ya, jadi begini, begitu santri masuk ke dalam lingkungan kita, akan kita klasifikasi. Oke. Yang belum bisa baca banget, ya kita sebut dengan santri mubtadi. Mubtadi. Dia harus memulai bacaan dari makhorijul huruf, pengenalan huruf. Oke. Kemudian yang setengah bisa baca ini, dia sudah mengenal huruf, dia sudah bisa membunyikan huruf, tetapi dia belum konsisten tuh, belum bisa membedakan panjang, pendek, kaidah nun sukun, mim sukun. Nah, itu masuk ke tengah-tengah tuh. Kita sebut dengan halaqah tahsin. Halaqah tahsin. Nah, bagi yang sudah bagus membacanya, sudah siap, ya dia bisa langsung masuk ke halaqah tahfiz. Nah, terhadap santri mubtadi dan santri tahsin tadi, atau halaqah mubtadi dan halaqah tahsin, kita menggunakan buku panduan khusus. Namanya buku Tahsin Kaidah Daku. Tahsin Kaidah Daku. Tahsin Kaidah Daku. Apa itu buku apa? Ya semacam buku Iqra-nya Daku lah ya. Panduan praktis, sistematis untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah. Tentu ini disusun dari best practice-nya Darul Quran Kiai ya? Oh iya benar. Ada kekhasan yang dimiliki mungkin? Ada kekhasan. Oke. Apa kira-kira Kiai? Yang pertama tentu kita susun dengan sistematis. Artinya perpindahan dari bab ke bab lain itu tidak terjadi lompatan anak tangga yang dilewati. Jadi kalau kita naik tangga itu satu demi satu, kakinya nggak ngelongkap ya, kejauhan gitu ya. Yang kedua, buku ini disusun dengan mengambil semangat ijazul Quran. Jadi proses penulisannya dan peletakannya itu mengambil semangat ijazul Quran. Contoh begini, misalnya kita kalau baca surah An-Nas itu kan enak, nas gitu kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baca Al-Falaq, qaf mati semua, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, kaidah Daku tuh mengambil semangat itu. Sehingga peletakannya pun demikian. Nah, itu. Kemudian ciri khas yang juga tidak kalah penting, diucapkan dengan nada khusus. Ada nadanya. Bisa di-spill Ki, nadanya bagaimana? Oh, bisa. Contoh, ada 3 dalam satu halaman, ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Nadanya kita sebut nada kaidah Daku. Nada kaidah Daku. Nah, 3 kelompok ini cara membacanya beda-beda. Saya kasih contoh aja, nanti kalau kita jelasin di sini agak panjang ya. Spill aja, nanti yang mau lebih lengkap ada khusus sendiri ya, khusus. Contoh, Malika fa'ala rabbuka. Jadi seperti itu. Jadi kita mengambil nada itu yang kira-kira mudah diikutin dan original sih. Original. Ini tidak ngikut mazhab kemana-mana. Jadi saya alumni kayaknya Daku 1, jadi ngerti juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan memang ketika sudah belajar kaidah Daku, ya baru nanti akan tahu, oh ternyata khasnya begini. Iya, gitu ya. Demikian. Ini juga terbuka bagi ayah bunda ya, Kiai ya? Iya, sangat terbuka. Sebagai contoh itu, ada beberapa wali santri juga kita ajarkan. Yang memang kita punya kedekatan dengan kita, kemudian Ustaz bisa diajarin nggak? Bisa. Nah tadi kita sampaikan tuh, kita juga memberikan pelayanan kepada ayah bundanya, bukan hanya kepada santrinya. Tentu dengan cara online dan hari-hari yang sudah disepakati. Betul. Teknis nanti bisa diumumkan kemudian lah pokoknya. Taib, tadi udah dapat informasi ada santri mubtadi, ada halaqah tahsin. Baru 2 tuh Kiai. Ada lagi ya tuh Kiai, di atasnya lagi tuh kira-kira? Oh ada. Kita di atasnya kemudian setelah halaqah mubtadi, halaqah atau santri ya, kita santri aja deh. Santri mubtadi, santri tahsin, santri tahfidz,
ada lagi santri sanad, Santri sana. ada lagi santri qiraat. Santri qiraat. Udah mentok tuh santri qiraat tuh. Iya. Masya Nah, santri Allah. sanad itu apa? Santri sanad itu adalah santri yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz dengan mutkin, yang kemudian kita berikan rekomendasi untuk mengambil sanad kepada masyayikh. Masya Allah. Atau bisa jadi masyayikh sendiri kan ada dewannya ini, ada Iya. perkumpulan masyayikh. Beliau-beliau kemudian menentukan santri tersebut layak atau tidak untuk bisa mengambil sanad. Masya Allah. Yang tentu yang bersambung kepada Rasulullah. Di atasnya santri qiraat. Qiraat. Nah, apa itu qiraat? Qiraat adalah ragam bacaan Al-Quran yang berbeda yang sudah disepakati oleh ulama dan semua bersumber dari Nabi dengan riwayat yang sahih yang mutawatir. Jadi kalau kita hari ini baca Quran, itu kan riwayat Hafiz an Asim, ya kan? Hafiz itu apa namanya, riwayatnya, perawinya Asim itu gurunya dari Hafiz. Ternyata kalau kita pergi ke seperti ke Maroko, ke Afrika, itu orang cara baca Qur'annya itu banyak perbedaan. Misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu Quran dari mana gitu? Nah, ternyata riwayat yang lain gitu. Riwayat lain. Ini riwayat waras, kira-kira begitu. Nah, santri yang sudah melewati atau mendapatkan sanad dari Hafiz, ya sanad Hafiz maksudnya, dia bisa melangkah ke atasnya. Jadi Masya Allah. Itu sekilas ya, baru dari sisi kelompok-kelompok ya, halakohnya. kelompok halakahnya. Ada dari halakoh mubtadi. Jadi ayah bunda tidak perlu expert masuk ke Darul Quran ya. Ya. Ayah bunda, anak-anaknya. Cukup dengan niat yang baik. Niat yang baik. Mau nyantren, mau baca Quran, mau ngafal Quran, dia bisa kita didik agar Quran terus sampai paling mentok. Apa itu? Ya halakoh santri qiraat. Halakoh santri qiraat. Bagi yang udah expert gimana? Masih ada lagi yang lain tuh. Masih ada santri sanad, halakoh sanad, dan juga santri qiraat lebih kurang gitu ya. Masya Allah. Oke, itu tadi gambaran dari grup halakohnya. Nah, lebih teknis mungkin satu halakoh ada berapa ustadz, ada berapa santri, kemudian waktu ngajinya sehari berapa kali dan seminggu berapa kali, kira-kira gimana Ki? Ya, kita ada standarisasi ya. Satu ustadz itu mengampu kalau santrinya adalah santri usia SD, ya usia SD, itu santrinya berjumlah 12, satu ustadz. SD 12 orang per 12 ustadz orang ya. Ustadz. Kemudian kalau untuk SMP dan SMA itu antara 15 sampai 18. Kenapa beda? Ya karena tentu santri SD atau santri usia SD membutuhkan waktu yang lebih banyak. Dia banyak mainnya, pikirannya masih kemana-mana habis ngaji gitu kan. Kalau sudah agak dewasa sudah berbeda. Waktunya kapan? Utamanya adalah habis subuh, pas start habis subuh persis sampai kemudian jam 6.30. Kemudian kalau untuk waktu kedua atau halakoh kedua itu habis asar sampai jam 5, terkadang jam 5.30 tergantung hari ya, tergantung hari. Karena memang ada yang durasinya 1 jam, ada yang 1 jam lebih. Oke, Masya Allah. Jadi sekira ada 2 waktu utama yang kemudian... Ada 2 waktu utama, tapi di hari tertentu nanti ada yang 3 waktu. Di hari tertentu ya, seperti hari Senin itu 3 waktu. 3 waktu. Dan hari Jumat. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Dan saya sering juga ditanyakan, ya, dengan banyak orang tua yang sharing begitu. Akhirnya saya bilang kalau mencari mahat Quran, maka tentu pembelajaran Qurannya akan ketemu sehari lebih dari sekali. Kalau ada mahat Quran yang pembelajaran Qurannya seminggu sekali, mungkin bukan mahat Quran.
tapi mungkin ekskul Quran kali. Iya. Ya kira-kira begitulah. Jadi ayah bunda semua, kalau memang akhirnya fokus kita di Al-Quran, maka insya Allah Darul Quran menjadi pilihan yang sangat tepat ya untuk sangat mendidik anak-anaknya di Darul Quran untuk menjadi penghafal Quran. Berikutnya Ki, apakah memang semua santri Darul Quran itu mau jadi, maksudnya ahli tafsir atau menjadi ilmu-ilmu qiraat begitu? Atau memang ada banyak juga yang dia pengennya, ya saya mah hafal Quran tapi juga pengen jalur yang lain nih gitu, yang umum-umum gitu. Kira-kira gimana Ki? Ya kalau kita kembalikan kepada santri, tentu semua punya cita-cita yang berbeda-beda. Yes. Ya. Cita-cita yang berbeda-beda itu kemudian kita satukan supaya menjadi santri yang benar, supaya menjadi orang yang benar, dimodalin lah oleh pesantren dengan basic Al-Quran. Jadi ada santri kita yang sudah 30 juz, tapi dia melanjutkan studi ilmunya tidak ke Timur Tengah, tidak jalur agama, tapi kedokteran dan lain sebagainya. Macam-macam. Ada yang polisi juga, yang hafiz 30 juz ada gitu. Jadi intinya itu tergantung kepada tekad masing-masing. Tetapi semua santri yang ada di Daku, karena ada wajib belajar Al-Quran, maka insya Allah begitu selesai, dia punya Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, sesuai dengan grade-nya lebih kurang Grade-nya ya? lebih kurang. Untuk SMP berapa Ki targetnya? SMP itu Normal ya, ya, normalize berapa Ki? target kita pilih jadi 2. Jadi 2, oke. Kenapa jadi 2? Karena tadi, begitu santri masuk, ada santri mubtadi, ada santri tahfidz. Ya kan, ada santri mubtadi, santri tahsin, dan santri tahfidz. Nah, yang memulai dengan tahsin, dia belum siap menghafal, targetnya adalah 10 juz. Oke. Tapi yang sudah siap menghafal begitu masuk, dia targetnya adalah 15 juz. SMP? SMP. Siap. 10 dan 15. 10 dan 15. Kita sebut begini, santri baru tahsin 10 juz, santri baru tahfidz 15 juz. Ayah bunda jangan, kok dikit amat, cobain ya. Kan kadang begitu ya. Jangan salah juga, 10 juz itu dia juga melalui proses setiap 1 juz ada ujiannya. Nah, itu. nanti kita spill itu setelah yang berikut ini, insya Allah. Jadi target SMP 10 dan 15, SMA, Ki? SMA secara umum sama dengan SMP. Oke. Ya. Kita pilih menjadi 2, santri baru tahsin dan santri baru tahfidz. Siap. Yang santri baru tahsin dia 10, yang santri baru tahfidz 15 juz. Masya Allah. Ini baru ya, Iya. bukan lanjutan dari SMP Daku. Beda lagi nanti kalau lanjut dari SMP Daku targetnya bukan 15, tapi dia 30. 30. Karena SMP dia dapat 15. Jadi kan tinggal menghafal 15 sisanya kan sisa gitu. 15. Betul. Jadi ketika anak ini baru masuk, kita juga ngerti ya. Ini kayaknya udah bisa ngaji belum? Ngajinya juga masih berantakan misalnya kan begitu. Maka target maksimalnya 15 juz lebih kurang Iya, gitu. lebih kurang. Oke. Kalau seminimumnya 10 juz. Seminim-minimnya 10. Dan itu yang dari luar yang baru pertama kali mondok. Baru pertama kali mondok. Gitu. Dan nanti ayah bunda bisa ngelihat beda lah pokoknya nanti kalau sholat di sini nih di pesantren Daku gitu ya, itu terreset, itu cara ngajinya terreset begitu ya, ke format baru dengan makhraj yang benar. Iya. Dan itu yang kemudian santri tidak bisa nerusin kecuali dia beresin dulu tahsinnya begitu. Benar. Jangan-jangan ada juga wisuda kaidah Daku, ada juga Ki? Ada juga wisuda kaidah Daku. Jadi di dalam pesantren itu ada haflah namanya Itkon. Haflah Itkon. Apa itu haflah Itkon? Adalah santri yang mampu menuntaskan target hafalan 5 juz. Jadi santri yang sudah mempunyai atau menyelesaikan hafalan 5 juz, dia perlu diapresiasi. Yap. Dengan apa apresiasinya?
dengan haflah itqon itu. Di dalamnya ada juga kaidah daku, ada juga tuhfatul atfal, ada juga nazom jazariyah. Jadi di pesantren juga belajar tajwid Mas, bukan hanya ngafalin. Tajwidnya kita menggunakan kitab hafalan itu matan tuhfatul atfal, dan matan jazariyah. Seperti itu. Masya Allah. Ya maklum kalau newbie saya ini, nah itu banyak istilah saya yang nggak ngerti juga. Pokoknya intinya tiap kali dia mau lanjut juz berikutnya, dia harus store dulu satu kali duduk begitu kayak ya. Satu kali duduk. Jadi itu kita ada evaluasi ya. Itu bagian dari evaluasi mingguan. Jadi santri yang sudah menyelesaikan kaidah daku kan ada 6 jilid nih Mas. Ya kan? 1 jilid dia tidak boleh lanjut ke jilid 2 sebelum 1 jilid itu diuji. Demikian juga yang hafalan. Dia hafal 1 juz, tidak bisa lanjut ke juz 2 sebelum juz 1-nya diuji. Nah, diuji ini bisa dengan 2 cara. Bisa dengan sekali duduk, kemudian disimak. Sekali duduk ini nggak pakai Quran. Udah tuh. Sambil goib. Ya, ambil goib tuh 30 menit dia baca, kemudian disimak kawan-kawannya dan asatidnya. Bisa juga terkendala waktu, asatidnya mengacak dari ayat yang dia hafal, kemudian dilanjutkan. Kayak MHQ gitu. Iya, kayak MHQ gitu. Nah, yang sudah bisa sampai 5 juz, nah itu yang kemudian diwisuda. Jadi ke 1 juz, baru lanjut, 1 juz lanjut, udah 5 juz, wisuda. Haflah tadi kayaknya. Haflah itqon. Oke. Tadi setiap minggu ada evaluasinya. Lalu bagaimana orang tua bisa memantau perkembangan santri hafalannya, Ki? Ya, ayah bunda bisa memantau melalui aplikasi Maidaku. Oke, itu yang orang tua punya ya? Yang orang tua punya. Oke, jadi, aplikasi khusus santri daku, namanya Maidaku. Di dalamnya ada? Di dalamnya ada progres catatan atau pengembaraan hafalan. Kalau murojaannya kayaknya belum kelihatan ya, belum kelihatan. Jadi hanya ziyadahnya, dia sudah dapat berapa juz. Itu bisa dipantau. Kalau misalnya sudah 10 juz, kok anak saya belum pernah hafal Ustaz, bisa request tuh ya? Iya, bisa request. Ustaz ini nggak pernah ikut hafal kayaknya, jangan nggak pernah Ustaz, padahal sudah 10 juz kan begitu aja ya? Iya, Masya Allah. Tapi itu mungkin tidak semua mahat punya ya terkait dengan aplikasi itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa ayah bunda optimalkan agar sama-sama saling memotivasi ya. Dan di Maidaku juga ayah bunda bisa belajar. Ada juga belajar tahsin pakai kaidah daku. Kan di dalamnya ada video kaidah daku. Itu isinya persis sama dengan yang di buku. Jadi yang nyantri satu tapi manfaatnya sekeluarga. Jadi ayah bunda sebelum bayaran nih, pertama lihat capaian hafalan anandanya. Ternyata ananda saya minggu ini ada tambahan 1 juz gitu kan. Yang kedua, ayah bunda bisa belajar tahsin dari kaidah daku itu. Super apps-nya santri daku ini ya pokoknya wali santrinya nih. Sedekah juga bisa di situ ya. Di situ ada sedekah juga gitu. Oke, kaidah daku itu selain diajarkan dengan cara metode, ada perangkat apa lagi yang dimiliki dalam pembelajaran kaidah daku itu? Kita juga ada speakernya. Buku juga gitu. Oh iya, yang pertama tentu buku. Ya. Buku ini kita bagi 2, buku baca dan buku tulisnya. Buku tulis dan buku baca. Jadi buku baca ini adalah buku yang Mas tadi tanyakan kaidah daku itu. 1-6. Ya, buku tulis adalah buku belajar bagaimana dia bisa menulis huruf hijaiyah, ya, terutama ayat Al-Quran. Dan itu satu paket dengan kaidah daku. Kemudian speaker tadi untuk mendukung proses cepat menguasai ya. Dan juga ada di YouTube ya. Ada di YouTube. Jadi memaksimalkan potensi manusia, ada panca indera semuanya. Ya, benar. Nah, itu yang kita sebut dengan metode daku. Jadi kalau tadi kan Mas cuman nanya ada apa sih di dalamnya. Kalau ditanya metodenya menghafalnya pakai apa? Ya disebutnya adalah atau kita jawab dengan metode menghafal daku. Nah, metode menghafal daku itu praktek menghafal
yang mengkombinasikan dengan multimedia. Oke. Jadi untuk menguatkan bacaan dan hafalannya itu ditunjang dengan multimedia. Multimedia salah satunya adalah speaker tadi itu, Mas. Jadi satu paket. Al-Qur'annya juga khusus. Nggak sembarang Quran. Salah satunya Al-Qur'an yang membedakan adalah di bawahnya itu ada tanda tangan, ada parafnya. Musyrifnya ya. Musyrifnya, guru halakohnya. Anak tersebut boleh lanjut ke halaman berikutnya atau tidak, dilihat dari tanda tangannya. Oke. Gitu. Insya Allah. Nah, Mama, jadi ini tidak cuman sekedar metode pembelajaran Quran, tapi dia lengkap dengan perangkat evaluasi Ya, dan benar. monitoringnya lebih kurang. Tapi Jai, nah ini tadi ada Hafla Itkon. Penglihatan saya ada banyak juga aktivitas event di Darul Quran ya. Dari yang haflah tadi, kemudian juga ada per-WTN-an tuh, Ki. Nah, itu apa tuh, Ki? WTN itu semacam event apa itu, Ki? Kalau tadi Itkon itu kan apresiasi santri yang sanggup menuntaskan 5 juz. Yes. Nah, kalau WTN ini apresiasi kepada santri yang sanggup menuntaskan standar kompetensi di setiap jenjangnya. Jadi kita sebut tuh SMP adalah 10 juz 15 dan tadi 15. ya. Nah, maka yang sudah mampu menghafal 10 juz, dia berhak di WTN kan wisuda tahfidz nasional, wisuda akhir bagi santri Darul Quran yang mampu menuntaskan standar kompetensi hafalannya. Walaupun misalnya dia baru kelas 1 SMP, ternyata kemampuan menghafalnya sangat bagus, dan selesailah dia 10 juz misalnya. Oh iya, bisa. Bisa langsung Sangat bisa langsung ikut wisuda. Agar kemudian bisa mengejar kelas-kelas di atasnya, begitu ya. Benar. Iya, memang jenjangnya kan kalau kita mengoptimalkan pembelajaran seluruhnya bersambung gitu, kayak dari SD, SMP, SMA, maka harapannya pasca lulus anak itu sudah memiliki banyak sekali pengetahuan Quran gitu, Ki ya. Jadi plusnya buat Ananda yang melanjutkan studinya di Dago, misalnya dari SD full day ke SMP, dari Sigor ke SMP, bahkan dari SMP ke SMA, itu insya Allah selesai 30 juznya lebih cepat. Dan bisa berpotensi naik kelas sanad dan naik kelas. Berpotensi santri-santri yang mampu menuntaskan atau mendapatkan sanad dari masyayikh kita, bahkan qiraat, itu adalah yang berkelanjutan. Sedikit yang mungkin dari luar bisa langsung ke kelas itu ya, sedikit ya, karena memang perlu di balancing dulu berbagai macam aspeknya begitu ya. Masya Allah. Dan kalau sudah ngelihat event wisuda tahfiz itu, kayaknya santri mengelupakan segala macam yang lain tuh. Benar. Persiapannya kan. Ntar lagi, kapan Ki? 2026 ini? WTN insya Allah tahun ini 2026, WTN yang ke-12. 12. Dan akan dilaksanakan insya Allah tanggal 6 Juni. 6 Juni. Jadi kalau ayah bunda mau datang 6 Juni WTN ke-12. WTN ke-12. Dan nanti kita bisa lihat tuh kalau ayah bunda nanti punya anak-anak yang lagi persiapan WTN, itu bulan Mei sudah pada siap-siap tuh. Oh iya benar. Jadi 1 bulan bahkan ya sebelum ujian WTN itu masjid bisa dilihat tuh. Ramai itu. Malam hari itu biasanya jam 3 sepi itu. Jam 3 dini hari sudah ramai itu. Banyak yang persiapan. Masya Allah. Ini yang mengharukan karena ternyata santri-santri kita itu, santri-santri Darul Quran itu seakan-akan punya pride di WTN. Benar. Mohon maaf bila dibandingkan dengan aktivitas misalnya ujian sekolahnya begitu kayak ya. Benar. WTN beres biasanya alhamdulillah, baru mikirin yang lain tuh biasanya begitu. Ya, Masya Allah. Tapi ini bahkan ada kisah unik nih Mas. Salah satu wali santri laporan ke saya, ibunya ya. Ayahnya sudah meninggal. Allah. Kemudian dia ziarah ke makam ayahnya dan anandanya ini berjanji, ayah,
tahun depan saya akan ikut PTN. Allah, Itu mengharukan bagi kita itu, Iya, itu iya, iya, motivasinya luar biasa. Untuk jadi di depan makam ayahandanya begitu beliau berikrar agar kemudian bisa dapatkan WTN ya. Masya Allah. Oke, Masya Allah, ini tadi sampai ke WTN itu event yang biasanya kita lakukan ya di pesantren begitu. Lalu oke, dari ini alhamdulillah kan banyak sekali hari ini apresiasi dari lembaga-lembaga luar, terutama kampus-kampus yang membuka jalur-jalur tahfiz begitu ya. Lalu bagaimana Darul Quran kemudian memotivasi Ananda yang notabene hari ini mungkin tujuannya tadi ya, gue mau ngafal aja deh biar nanti masuk kampusnya gampang, nggak pakai ujian kan gitu. Iya. Nah itu gimana Ki? Menyelaraskan antara niatan dunia sama aktivitas ngafal di pesantren Ki? Jadi tentu yang pertama kita selalu tanamkan kepada santri-santri kita, Ananda menghafal bukan karena siapa-siapa, hanya karena Allah saja. Memang terkadang ada paksaan dari orang tua, terkadang ada motivasi untuk mengejar dia bisa kuliah ke kampus-kampus tujuan dia, tapi selalu kita tanamkan bahwa kita menghafal hanya karena Allah. Saya menghafal karena Allah. Saya murojaah karena Allah. Itulah nanti yang menjadi pondasinya untuk kemudian bisa mensinergikan gitulah, sehingga tidak jomplang gitu. Ya apalagi sekarang juga lagi rame nih Kiai ya. Iya, misalkan ngapain lo ngapal Quran kalau masih belum bener misalkan. Itu memang pasti muncul tuh. Iya pasti muncul. Nah kita ngafal itu adalah proses pertama dalam memahami Al-Quran, ya kan? Yang pertama tentu bisa baca. Ya. Ayat yang sudah dibaca kita hafal. Nah begitu sudah hafal, ya tentu hafalan itu kita diselesaikan dulu dong sampai tuntas. Baru kemudian belajar ilmu alat dan tafsirnya. Meskipun di Darul Quran sudah seimbang dipelajarin di sekolah dan di Rosah itu kan dipelajarin. Betul. Tapi bahwa proses pertama itu adalah membaca dan menghafal. Namanya santri masih proses. Ya mohon didoakan teruslah. Manusia yang pastikan dia. Didoakan kalau ada santri yang kurang baik, dia punya hafalan kok akhlaknya begitu gitu ya. Ya manusia siapa yang bisa. Makanya banyak minta perlindungan sama Allah gitu. Kiai Yusuf itu pernah memotivasi, terutama secara analisa dunia sebenarnya. Kalau kita berkompetisi Kiai, dengan cara biasa, tentu kita secara zahir akan kalah. Ya, kenapa? Karena ketika santri itu lulus, kan nggak cuma santri Darul Quran yang lulus. Oh iya benar. Indonesia lulus semua. Iya benar. Dan kita tahu banyak sekali sekolah-sekolah top. Benar. Yang mungkin anak-anaknya lebih pintar, anak-anaknya lebih siap, kemudian lebih menguasai. Maka kita perlu cara yang nggak biasa. Maka salah satu yang kita bekali buat anak-anak Darul Quran adalah dengan kekuatan Quran. Benar. Sehingga nanti tidak cuma sekedar masuk yang begitu, tapi berkah Qurannya gitu ya. Dan salah satu kelebihan ya kalau boleh dibilang ya Darul Quran, menurut saya dengan dua sistem penjagaan kualitas mutu bacaan dan hafalannya. Ada itu Ki. Ada yang menjaga itu. Oh iya ada. Oke, apa itu Ki? Yang pertama begini. Sejak awal Darul Quran oleh guru kita disebut pesantren tahfidz Darul Quran internasional kan gitu. Iya. Kalau ditanya, apanya sih yang internasional? Nah, beliau menyampaikan, internasional salah satu adalah bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'annya standar internasional. Karena standar internasional, maka tentu ada yang menjadi acuan. Siapa barometer yang jadi contoh? Ya, hari ini yang banyak
disebut oleh orang sebagai pakar Quran internasional itu adalah Dr. Aiman Suwaid. Oh iya. Dr. Aiman Suwaid yang punya kitab namanya Tajwid Musawwar. Sehingga masyayikh Darul Quran, masyayikh pengajar Al-Quran yang dihadirkan ke Darul Quran adalah beliau-beliau yang pernah belajar langsung kepada Dr. Aiman. Langsung dan tidak langsung. Murid-murid beliau. Maka di sini salah satu boleh kita sebutkan sebagai kelebihan. Karena secara bacaan ya standarnya bukan, mohon maaf, bukan standar yang masih kaku banget gitu kan. Bukan standar yang dari salah satu suku yang kemudian ternyata pengucapan Qur'annya nggak gitu loh. Kan kita sering berdebat nih. Ya. Ngucapin qafnya beda-beda nih dari masing-masing tempat gitu kan. Nah, kita adalah standar internasional yang tentu sampai kepada Rasulullah, dan hari ini yang jadi contoh adalah Dr. Aiman. Syekh-syekhnya, murid-murid beliau dihadirkan ke Darul Quran. Itu yang pertama. Iya, benar. Nah, tapi mendapatkan pengakuan oleh Syekh bahwa santri yang bernama Rizky telah mendapatkan sanad dari Syekh. Apakah juga kemudian langsung diakui oleh negara? Tentu tidak. Karena yang diakui oleh negara adalah yang mendapatkan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh negara. Itu sebabnya Daku kemudian menjaga mutu kualitasnya itu dengan LSP. Masya Allah. Lembaga Sertifikasi Profesi. Dalam hal ini adalah bidang Al-Quran. Nanti yang santri yang lulus asesmen sehingga mendapatkan sertifikat resmi tahfidz dari negara yang berlambang burung Garuda itu. Inilah yang kemudian menjadi bekal tambahan yang kuat ketika bertarung dengan santri-santri lain ketika masuk perguruan tinggi. Kan begitu dapat sertifikat sanad dari masyayikh dan sertifikat dari negara bahwa santri tersebut kompeten, wah itu rektor sudah, wah ini aja ini yang diambil, kira-kira begitu. Iya, karena memang sudah barang tentu ya, kita semua tahu kalau ada santri lulus satu mahat, gitu ya, dan dia pindah ke mahat yang lain, belum tentu langsung diterima, begitu ya. Bilang, dari mana ente? Masih tuh harus bisa kemataan nih kan. Kalau sudah, ini lembaga negara yang ngelarin kan begitu ya. LSP, Darul Quran begitu ya. Ini Masya Allah. Dan kalau kita bilang LSP itu kan jangkauannya luas. Bukan hanya nasional. Bahkan dia bisa diterima di internasional ketika membawa sertifikat resmi dari negara itu. Ya mirip kayak ijazah lebih kurangnya ya. Kalau ijazah kan tadi konteksnya pembelajaran akademik lebih kurang, dan juga nanti ada LSP yang menyatakan kompetensi dia sebagai guru Al-Quran. Lengkap sudah ini. Apalagi coba yang mau ditanyain lebih kurang. Terakhir. Kalau ada santri yang ternyata belum achieve, Kiai, kan pasti ada aja dong. Mohon maaf, misalkan karena kemampuan menghafalnya sangat rendah sekali. Tadi kan target 10 dari 15. Nah, yang nggak nyampe 10 atau belum nyampe itu gimana tuh, Kiai? Apa yang Daku siapin buat anak-anak semodel begini? Jangan berkecil hati kepada santri dan ayah bundanya yang mempunyai santri yang kurang kuat bidang hafalannya. Karena insya Allah di dalamnya kita sudah siapkan banyak strategi. Di antara strateginya, kita ada namanya program Ikhtibar Litadris. Ini untuk mengetahui santri-santri yang masih jauh kemampuan sesuai dengan standar kompetensinya. Tadi misalnya lulusan SMP, kan ada 2 tuh, 10 dan 15. Dari kelas 7 akhir atau kelas 8 awal sudah kita deteksi. Ternyata kelas 8 awal, ini kok baru dapat 3 juz. Ternyata memang kemampuannya standar. Nah itu
kita ada program khusus ikhtibar leaders itu untuk kemudian kita berikan waktu yang lebih, pendampingan khusus lah bahasa kita ya, pendampingan khusus. Masya Allah. Dikursuskan lebih kurang gitu ya. Dengan kemudian mudah-mudahan bisa lebih optimal mencapai targetnya. Benar. Tapi Ayah Bunda itu mungkin ya beberapa hal. Saya pikir Ayah Bunda juga masih banyak pertanyaan terkait dengan aktivitas di Biro Tahfiz. Ingat yang adalah biro yang tadi jabatannya cukup menyeramkan karena tadi amanahnya juga cukup besar. Ala kulihal, kalau ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar, bisa ditanya langsung di kanal-kanal yang memang nanti bisa Ayah Bunda bisa tanyakan. Nanti coba kita bahas bersama lagi dengan Kiai Muhaimin. Oke, jazakallahu khair nih sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, insyaallah. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.